spot on. Kalau kita lihat pertandingan Piala Dunia itu, nah inilah yang terjadi. Makanya aku setuju banget dengan pendapat. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Sorry kemarin aku absen karena ibuku masuk rumah sakit dan bla bla bla. Pokoknya sangat hektik lah kemarin situasinya. Jadi sekarang sudah agak terkendali, aku bisa bikin konten lagi. Cuma ya nggak bisa ngedit yang ini, sekedar cut to cut aja. Oke, langsung saja. Topik utama kali ini adalah kita mau bahas kenapa sih Lautaro Martinez ngeflop di Piala Dunia. Nah, kebetulan ini ada komen salah satu member Ngomin yang sangat menarik dan spot on banget. Tapi sebelum itu kita bahas update dulu, beberapa update seputar Inter Milan. Nah, pertama Satriano. Satriano ini kan sebenarnya aneh nih. Ini kayak Lautaro Martinez versi 2. Permainan dia nggak jelek, tapi golnya seret. Saat ini dia baru mencetak 1 gol, 1 assist juga di Empoli. Jadi dia ngomong, I want to score more goals, anxious to get back to action after long break. Karena breaknya sepak bola saat ini kan memang lebih lama dari biasanya karena Piala Dunia ini. Nah, sebelumnya digadang-gadang, termasuk aku juga prediksi musim depan Satriano pasti balik ke Inter dan sudah siap pakai. Tapi kayaknya kalau ngeliat so far, kayaknya belum terlalu meyakinkan. Jadi kita mesti lihat lagi musim depan kayak gimana situasinya. Oke. Next, Atalanta nih. Scalvini yang lagi jadi hot target banget. Banyak sekali yang bertarung, termasuk Inter. Aku nggak akan membahas yang lain yang memperebutkan Scalvini. Tapi kabar buruknya adalah Antonio Percassi, ini presidennya Atalanta, bilang no chance that he leaves in January. Tidak ada kesempatan dia akan pergi di Januari. Sekedar kawan-kawan tahu, Scalvini ini sekarang harganya itu dihargai sekitar 20 juta euro. Umurnya baru 19 tahun. Ini hot prospect banget. Kalau aku sih sangat memahami kenapa si Percassi ini nggak mau ngelepas Scalvini sekarang. Karena kalau aku prediksikan dengan permainan dia seperti ini, dengan etos kerja dia seperti ini, kalau mereka simpen Scalvini 1 musim lagi, jadi abis Januari kan transfer lagi bulan Juni, terus simpen lagi 1 musim lagi, itu nilainya bisa mencapai 50 juta, 40 juta itu gampang, push just like that. Ini nggak seperti Inter yang terlalu terburu-buru menjual, aku nggak mau nyebut namanya, gelandang tengah kita yang sekarang bermain di Chelsea, yang kemungkinan musim depan sudah dipromosikan ke tim senior itu 20 juta. Padahal hot prospect banget, tapi oke lah itu sudah terlanjur, nggak ada yang bisa dilakukan soal itu. Jadi ya sudahlah, Scalvini sudah Januari sudah hampir tidak mungkin karena never say never kan, tapi ya kemungkinannya kecil banget. Dan ketika Januari lewat, kemudian masuk ke Juni, apalagi 1 musim lagi, itu nilainya sudah tidak akan terjangkau lagi untuk Inter. Kemudian hal yang sama juga terjadi untuk Yunus Musah. Yunus Musah ini gelandang Valencia, asal Amerika. Valencia menghargai Yunus Musah 40 juta. Menurutku kemahalan. Dan Inter masih berusaha dengan menawarkan cash tambah pemain. Tapi ya aku nggak ngelihat ini visible ya. Kayak apa ya, siapa yang mau ditawarkan? Gagliardini nggak mungkin karena ini musim terakhir dia. Siapa dong? Pemain-pemain yang nggak kepake itu hampir semua pemain indis. Apakah ditukar dengan Hakan? Ngapain? Kita ngambil prospek masa depan sedangkan kita ngelepas pemain yang sudah jadi, yang sekarang jadi inti. Kalau Barella lebih tidak mungkin lagi, enak aja. Yunus Musah 20 tahun remaja baru belajar buang ingus, ditukar sama Barella kan nggak mungkin. Jadi aku makin tidak optimis dengan Yunus Musah ini. Kabar baiknya adalah Romelu Lukaku. Sebenarnya kalau kawan-kawan baca berita saat Inter lawan Regina, itu targetnya Romelu Lukaku itu cuma main 45 menit. Tapi ternyata Romelu Lukaku bisa main sampai hampir full 87 menit lah.
Karena di ini kan di istirahat babak ditanya gimana kondisimu? Oh, I feel very good gitu dia bilang, dan secara overall permainan dia bagus, sangat ya berlari lah, sprint segala macam. Dari segi apa namanya berat badan juga nggak kelihatan kayak dulu overweight banget kan, perutnya gembul gitu kan. Nah, ini yang mengundang komentar dari Nicola Berti. Romelu Lukaku can turn the Serie A title race on its head. Jadi dia bisa memutar balik perburuan Serie A. Kalau kawan-kawan mungkin lupa, Napoli sekarang ada di puncak klasemen, sedangkan peringkat 2 sampai peringkat 7 itu semua mepet-mepet. Cuma selisih 3 poin, ada yang cuma selisih 1 poin. Yang jelas Inter dengan Napoli itu selisihnya 11 poin. Sedangkan aku biar nggak salah informasi, yang peringkat 2 sekarang Milan, itu dia 33 poinnya. Napoli 41, berarti selisih berapa itu? Selisih 7 tambah 1, 8 poin. Nah, ini kan agak jauh ya. Tapi kalau Inter menang, Milan menang, maka selisih Milan dengan Napoli itu akan dipangkas jadi 5 poin saja. Inter juga dipangkas jadi 8 poin. Nah, biasanya break musim itu kan di pertengahan. Satu musim itu kan 38 pertandingan, berarti setengahnya itu kan 19. Tapi karena Piala Dunia dan bla 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 itu, paruh pertama musim itu baru 15 pertandingan. Nah, kalau Inter menang lawan Napoli, maka perburuan Scudetto akan terbuka untuk semua. Jadi semua tim itu yang mengincar Scudetto itu akan berterima kasih sama Inter, itu Milan, Juventus, Lazio, kemudian Atalanta dan Roma juga. Yang sekarang di antara 7 besar ini kan Roma paling buncit dengan 27 poin, tapi nilainya sama dengan Atalanta, 27 juga. Inter 30, Lazio 30, kemudian Juventus 31. Jadi ini kan mepet-mepet semua, cuma Napoli aja yang jauh sekali di atas kan. Kalau sampai Napoli kalah maka perburuan Scudetto akan masih seru. Tapi kalau Napoli menang, aduh. Personally, I believe it's over for Inter. Jadi Inter sudah nggak bisa lagi ngarepin Scudetto. Mending kita fokus di Liga Champions, Supercoppa dan Coppa. Jadi at least kita bisa dapat satu trofi lagi. Dan menurutku sekali lagi, oke lah kita jadi supporter, tapi di sisi lain kita mesti objektif juga. Dengan keadaan ekonomi yang carut marut seperti ini, kalau kita bisa dapat satu trofi saja, itu sangat bagus. Dan jangan lupa kita lagi-lagi lolos sudah ke 16 besar Liga Champion. Jadi ya kalau targetku untuk Inter ngelihat setelah Napoli, kalau kita kalah ya udah incar satu trofi aja udah bagus. Kalau menang, the game is on, bro. Oke, that's it untuk update. Sekarang kita bahas Lautaro Martinez. Nah, ini aku mau bacakan komentar yang menarik sekali. Kenapa Lautaro ngeflop di Piala Dunia? Aku bacain aja ya. Ini sekaligus untuk memberi apresiasi buat Official Musin Channel. Kalau menurut saya Bang, Lautaro itu bukan pemain untuk kompetisi di negara yang jumlah pertandingannya sedikit. Dia lebih cocok untuk sistem liga yang sistem permainan yang kontinuitas, yang bermain panjang kompetisinya. Sehingga ketika dia sial, dia akan perbaiki permainan di pertandingan selanjutnya. Beda sama Piala Dunia, dibutuhkan pemain yang langsung berkontribusi. Jika tidak berkontribusi, dijamin akan dicadangkan. Spot on. Kalau kita lihat pertandingan Piala Dunia itu, group stage itu ada 3 pertandingan, kemudian 16 besar, 8 besar, kemudian semifinal 4 besar, kemudian final 7 pertandingan. Jadi semua pemain dalam 7 pertandingan itu sudah harus top notch, performanya harus oke, nggak ada kesempatan. Sedangkan Lautaro Martinez, seingatku ya, ini pendapatku pribadi ya, lawan Saudi Arabia dia tidak jelek mainnya. Ingat dia 2 gol loh, tapi dua-duanya harus dianulir karena setipis rambut ininya offside-nya. Kemudian pertandingan kedua lawan Meksiko baru dia jelek mainnya. Habis itu sudah dicadangkan. Sialnya Julian Alvarez menggila mainnya. Langsung tersingkir si Lautaro kan. Kalau kawan-kawan ingat, musim lalu adalah musim terbaik Lautaro Martinez di Inter Milan. Itu dia pecah rekor semua. Tapi kalau kawan-kawan ingat, ada suatu periode di mana 7 atau 9 pertandingan dia sama sekali tidak mencetak gol.
Nah, inilah yang terjadi. Makanya aku setuju banget dengan pendapat official Musin Channel ini. Walaupun aku tidak berpendapat bahwa tidak cocok untuk kompetisi negara, tapi kebetulan yang terjadi itu adalah sesuai dengan yang dikatakan ini. Itu hanya sedikit pertandingannya. Pemain itu harus benar-benar perform dari awal. Satu pertandingan itu sangat berharga, nggak bisa kayak di Liga Lautaro kan 7 pertandingan nggak ngegol, tapi tetap dipakai dan akhirnya dia bangkit lagi terus ngegol sampai jadi top skorernya Inter Milan kan. Itu bro. Dan tambahan lagi jangan lupa sebelum Piala Dunia Lautaro Martinez selalu bermain di pertandingan Inter, hampir selalu jadi starter. Dan dia ke Piala Dunia itu dengan ada kesakitan di ankle-nya kalau nggak salah. Dia bermain dengan painkiller. Itu bro, jadi dua faktor itu menurutku sangat-sangat berperan. Aku setuju banget dengan tambahan bahwa dia ada kelelahan di Liga, tambah ada cedera ringan. Itu sih bro. Jadi ketika Lautaro Martinez kembali ke Inter setelah Piala Dunia, aku sama sekali tidak ada keraguan bahwa dia akan perform lagi. Dia akan so far ya di banyak yang bilang wah striker bapuk, wah bla bla bla. Kenyataannya Lautaro Martinez itu 7 gol. 7 gol, cuma kalah selisih 2 gol dengan Osimhen, strikernya Napoli. Kita sama-sama tahu Napoli itu ada di puncak. Tapi Leao yang lagi on fire nggak kelihatan di 5 besar pencetak gol terbanyak. Yang ada di atasnya Lautaro Martinez itu cuma Osimhen dan Arnaud Taufik. Osimhen 9 gol, Arnaud Taufik 8 gol. Lautaro 7 gol. Jadi aku sama sekali tidak ada keraguan bahwa di Inter dia akan tetap perform. Itu sih bro, gimana menurut kalian kan? Karena gara-gara bapuk di Argentina muncul lagi suara, wah jual aja Lautaro, jual aja mumpung harganya mahal. Aku seperti biasa. Kenapa Lautaro harganya mahal? Karena ini yang penting. Yang berkali-kali aku sebutkan juga. Lautaro Martinez adalah tipe striker yang bahkan ketika dia tidak mencetak gol pun, kontribusi dia di permainan itu sangat terasa. Ini beda banget dengan tipikal striker predator ya, macam Lewandowski, macam Vieri yang kita punya dulu, macam Van Persie yang tipe memang fox in the box. Dia memang kayak Giroud misalnya. Kalau dia nggak ngegol ya memang nggak ada kontribusinya. Kalau Lautaro kan pressing, turun membantu pertahanan, link up play. Walaupun dia nggak ngegol, terasa banget kita bermain dengan 11 pemain. Tapi kalau kawan-kawan ingat, zamannya Vieri, kalau Vieri nggak ngegol, itu kayak main dengan 10 pemain, Pak. Gitu sih menurutku, guys. Oke, itu aja konten kali ini. Sampai jumpa di ngomin berikutnya. Ciao, guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.